Kita satu dalam doa. Kami yakin dan percaya di saat kami ada bersamamu, bahkan di saat kami tinggal di dalammu dan engkau tinggal di dalam kami, apapun yang kami perbuat, kami akan mencapai kesuksesan, kami akan mencapai keberhasilan. Karena di luar Yesus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, nyatakan kasih dan kuasa-Mu, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari umat Tuhan yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, hari ini saya bisa melayani bersama istri kembali. Karena setelah saya punya pekerjaan yang baru, saya buka satu toko di Blok M Square. Gara-gara buka toko ini kami nggak bisa lagi pelayanan bersama. Jadi harus aplusan. Kalau istri saya yang khotbah ke penjara, saya jaga toko. Kalau saya yang pergi pelayanan ke penjara, istri saya yang jaga toko. Kemarin saya hari Senin sampai hari Sabtu, saya ada di Medan. Istri saya yang jaga toko. Nah puji Tuhan hari ini anak saya libur nggak kuliah. Nah saya bilang, nak bisa jaga toko, bisa kamu buka, bisa jaga, bisa apa? Ayo mah kita melayanin. Karena satu kebahagiaan waktu kita bisa bersama-sama melayani. Kadang-kala kan saya sering ya sama anak saya yang laki-laki itu ya. Nah sekarang dia yang jaga toko. Nah puji Tuhan yang satu masih sekolah SMA dan saat ini dia lagi ujian. Ya baik. Bagi yang belum mengenal, nama saya Pendeta Gani Simanjuntak. Nah yang tadi itu istri saya Pendeta Yulia Ningsi. Puji Tuhan. Ya kami sudah menjadi hamba Tuhan. Anak-anak saya juga menjadi hamba Tuhan. Itu semua kena kemurahan Tuhan. Kita lihat aja langsung kepada Alkitab kita yang diambil dari kitab Amsal 13 ayat 18. Amsal 23. Ya. Amsal 23, mohon maaf. Amsal 23 ya. Iya. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, hari ini saya berbicara tentang masa depan itu sungguh ada. Tapi seringkali kita berkata begini, bagaimana mungkin saya bisa punya masa depan yang baik? Saya pertama tidak berpendidikan, tamat aja cuma SD. Yang kedua, bagaimana mungkin saya bisa memiliki masa depan yang baik padahal saat ini situasi sangat sulit. Karena perusahaan-perusahaan banyak yang tutup. Bagaimana mungkin saya bisa memiliki masa depan yang baik? Karena saat ini saya nggak punya modal, saya nggak punya uang, nggak punya pengetahuan. Bagaimana mungkin? Tapi saudara, bagi Tuhan nggak ada yang nggak mungkin. Amin. Maka dari itu saudara terkasih, hari ini saya menyampaikan satu tema yang berjudul masa depan itu sungguh ada. Bagi siapa masa depan itu sungguh ada? Bagi setiap orang yang percaya pada dia. Coba kita lihat Yeremia 29 ayat 1. Yeremia 29 ayat 11. Ayat 11. Salah pengucapan lagi, angkanya kurang 1. Iya, kalau angka kurang 1 artinya langsung beda tuh. Jadi jangan anggap remeh angka 1. Iya kan, kalau 1 juta hilang nolnya 1 bukan 1 juta lagi, tinggal 100.000. Enggak, iya kan? Gara-gara nolnya doang hilang 1. Ya kita lihat, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Ayat ini jelas berkata, Tuhan memberikan kepada kita hari depan, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin.
Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat sehingga ada saudara hari ini ada di tempat ini. Tuhan kita nggak pernah begitu. Nggak tahu lah kalau Tuhan yang lain. Karena Tuhan menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Maka dari itu saudara terkasih, pasti kita rindu punya masa depan yang penuh dengan pengharapan itu. Ya, masa depan yang dijanjikan Tuhan itu. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita mendapatkan masa depan yang sudah dirancangkan oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Halo? Bagaimana kira-kira caranya? Caranya yang pertama ialah mulai hari ini percaya atas setiap janji-janjinya Tuhan. Halo? Ada amin? Percaya atas janji-janjinya Tuhan. Tuhan sudah berfirman, dia sudah menyatakan kalau dia sudah menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan itu. Percaya enggak? Makanya kenapa? Kita diciptakan di hari ke-6. Karena Tuhan tahu kalau kita diciptakan di hari ke-4 atau ke-5 aja, kita modar. Setuju enggak? Kenapa kita bisa modar kalau kita diciptakan di hari ke-5? Karena semuanya belum sempurna. Amin. Makanya kita diciptakan di hari ke-6. Setelah dia ciptakan ini, dia ciptakan ini, dia ciptakan ini, dia ciptakan ini, disediakan semua kebutuhan kita. Baru kita diciptakan. Itu Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka dari itu sudah terkasih, supaya kita dapat memiliki masa depan yang sudah dijanjikan Tuhan itu. Yaitu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kita harus pegang janji Tuhan. Amin. Saya dagang baju ekspor dari luar negeri, Jepang sama Korea. Sekitar mulai 6 bulan yang lalu. Tadinya saya hanya dagang masker kecil-kecilan di kaki 5 Blok M. Tapi walaupun saya hanya dagang masker kecil-kecilan di kaki 5 Blok M, saya diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menghidupin anak istri saya. Anak saya yang paling besar Martin yang pernah jadi WL di sini kuliah. Sekarang semester 4, biaya kuliahnya 11.500.000. Anak saya yang satu sekolah di swasta. Biayanya juga cukup mahal. Kami rumah ngontrak, 1 bulan menghabiskan dana 2,5 juta. Uang kontrak rumah, wifi sama uang listrik. Itu pun kecil banget rumahnya. Tapi dengan dagangan kami yang sekecil itu, kami tidak kekurangan. Tapi saya berkata kepada Tuhan, Tuhan jikalau Tuhan izinkan, tambah-tambahkan kapasitasku. Dengan kesetiaan yang kulakukan, dengan kesetiaan, Tuhan tambahkan kepercayaan. Karena Alkitab katakan setia dengan yang kecil, Tuhan kasih yang lebih besar. Tiba-tiba ada teman, saya punya uang kamu mau pakai, ini ada 30 juta. Oke, saya doa dulu. Supaya saya tahu apa yang mau saya jual. Akhirnya saya dapat hikmat, saya jualan baju second. Di bukan bulan kemarin, di awal-awal bulan kemarin. Saya jalan-jalan di Blok M Mall, saya dagang di Blok M Square. Jaraknya nggak jauh. Saya lihat di Blok M Mall itu, waduh rame banget. Orang-orang yang dagang baju second itu rame banget. Lalu tergiur hati saya untuk buka cabang di situ. Saya nggak punya modal. Lalu saya sampaikan kepada teman saya yang ngasih pinjam duit 30 juta. Ayo ke sana bentar yuk. Saya ajak dia ke situ, sampai di situ, wah rame banget. Bang buka sini bang. Itu rencana saya, maka kamu saya ajak kemari. Lalu udah kita lihat, kita duduk di warung kopi. Saya bilang, dibutuhkan dana untuk membuka ini. Oke kita doa. Nah saya pergi ke Bandung, ke tempat belanja barang bal-balan itu. Sampai di Bandung,
saya ketemu dengan teman-teman saya nyopet dulu di Bandung. Ternyata teman-teman saya nyopet itu mereka jual bal-bal itu. Mereka udah tobat, ada yang jadi ustadz. Kalau saya jadi pendeta. Akhirnya bekerja samalah kami. Barang saya siapkan, sediakan tempat, sediakan dekor. Oke. Nah, sampai di Jakarta saya bawa barang 9 bal. Karena maksud saya mau pergi misi ke daerah tanggal 12 kemarin. Tanggal berapa saya pergi kemarin? Tanggal 13 kemarin saya pergi ke daerah, ke Medan, ke penjara-penjara Medan, ke sekolah-sekolah untuk memberitakan firman. Malam minggu kemarin saya pulang dan hari ini saya ada di sini. Saya pergi belanja ke sana, setelah saya belanja saya pilih-pilih, saya masukin ke laundry. Saya udah siap di laundry, saya masukin gudang. Harapannya bulan puasa ini saya bisa berdagang, gak perlu lagi repot. Tapi saudaraku, untuk buka cabang yang baru, pada saat malam saya tidur, coba kita lihat 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Kita lihat apa yang dikatakan situ. Boleh baca? Tetapi hai manusia Allah. Siapa manusia Allah? Kita orang percaya. Setuju? Dikatakan jauhilah semuanya itu. Jam 3 pagi saya terbangun. Begitu saya buka Alkitab, firman Tuhan kasih ini. Saya pelajari apa yang mau saya jauhkan Tuhan. Coba baca ayat 9-nya. Ayat 9-nya. Tetapi mereka ingin menjadi kaya, jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Aduh, ternyata Tuhan nyuruh aku supaya menjauhi keinginan menjadi kaya. Padahal keinginan aku kalau aku menjadi kaya Tuhan, uangnya bisa aku pakai untuk pelayanan misi ke daerah. Kenapa Tuhan gak setuju? Bukan aku memperkaya diri untuk poya-poya, bukan. Aku mau memperkaya diri. Aku mau menjadi orang kaya supaya aku bisa jadi berkat ke sana. Tuhan katakan, jauhi semua itu. Kenapa? Ayat 10-nya. Karena akar segala kejahatan cinta uang. Tahu nggak akibatnya apa kalau kita cinta uang? Ayat 11-nya. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Nah, kalau di sini dikatakan kejarlah. Kalau kita cinta uang, apa yang akibat yang terjadi? Kita pasti mengorbankan keadilan. Kita pasti mengorbankan ibadah. Benar gak? Berubah konsep pola pikir kita. Bukan lagi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi carilah omset dahulu. Benar? Iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia curi waktu kita bersama Tuhan. Supaya gak pernah doa pagi lagi. Dia curi hubungan kita. Ya, dia tinggalkan keadilan. Kita tidak ada waktu lagi sama istri. Karena sibuk cari duit. Kita tidak punya lagi waktu sama anak-anak kita. Anak kita menjadi broken home. Kita tinggalkan kasih. Tidak ada kasih dalam rumah tangga. Yang ada apa? Nafsu. Kita mengorbankan kesabaran. Kita mengorbankan kelembutan. Karena kiblat kita. Tujuan hidup kita sudah salah. Mamon. Itulah jam 3 pagi saya ditegur Tuhan. Jauhi. Tapi saya masih bandel. Saya bilang lagi sama teman saya ini. Itu ayat ini gak saya kasih tahu. Saya bilang, ini kalau kita buka di sini jelas sekali angkanya. Iya, rame kali orang lewat. Tapi yuk kita doa puasa yuk. Sebelum ngambil keputusan. Kita doa puasa. Saya, istri, teman saya itu doa puasa. Sinyalnya gak ada menyetujuin. Gak ada sinyal Tuhan menyetujui aku buka itu. Akhirnya aku bilang gini, Tuhan, jikalau tidak Tuhan berkehendak, batalkan rencana ini.
Tapi jika Tuhan berkehendak, jadilah kehendakmu. Tempat yang sudah dijanjikan sama Direktur Blue M Mall. Direktur Blue M Mall itu teman saya. Dia sudah janjikan tempat. Waktu saya hubungin, disuruh saya menghubungin bagian pemasaran. Lalu saya telepon gak diangkat, saya WA gak dijawab. Bingung saya, ada apa? Besoknya baru dijawab, maaf Pak Gani saya sakit. Udah seminggu saya sakit, saya di rumah gak bisa keluar. Pak, kapan saya bisa isi tempat itu? Nanti Pak setelah saya sehat, saya pergi ke kantor pusat mengajukannya Pak. Oh begitu ya? Oke, mulai rambu-rambu. Untuk tidak berhasil buka, ditunjukkan Tuhan. Oh gitu ya. Tapi teman saya yang tadi itu saya bilang teman-teman nyopet tadi itu. Dia datang ke Jakarta. Datang dia ke Jakarta, bang, barang mau kukirim bang. Siapkan gudang. Oke, itu gudang besar sekali itu. Mau berapa ratus bal mau kamu bikin 500 bal muat itu. Gratis gudang itu. Karena saya juga bekas, bisa dibilang orang tua preman di Blok M. Itu gedung kosong itu bisa kita pakai. Siap katanya. Kapan kuturunkan? Tunggu, Tuhan menjawab lebih pasti. Bang, gak usah takut. Aku jaminannya mau utang 200 juta, mau utang 500 juta bang di sana. Aku jaminannya abang tinggal yakin aja, jalan aja. Ku bawa barangnya. Tunggu Tuhan bicara. Dia kan ustadz, bingung dia. Masa abang takut gitu. Dulu sebelum saya bertobat, merampok pun gak takut, membunuh pun saya gak takut. Setelah saya bertobat, saya takut untuk dosa. Amin. Tepuk tangan dong. Akhirnya jawaban Tuhan jelas, tidak buka. Begitu jawaban Tuhan tidak buka, karena sampai hari ini juga kawanku yang kelola, yang bagian pemasaran itu nggak ngubung-ngubungin lagi. Saat saya di Medan kemarin lagi pelayanan, tiba-tiba istri saya kirim surat peringatan. Dikasih surat peringatan sama pengelola Blue M Square. Kalau dagang baju-baju ekspor tidak boleh lagi. Harap segera ganti jenis dagangannya. Kalau sempat barangnya masuk, saya tantanganin utang. Mau bagaimana saya bayar utangnya? Tuhan lindungin saya. Dan saya katakan kepada istri, kalau Tuhan tidak izinkan kita dagang seperti ini, padahal barang udah numpuk di gudang yang saya belanja tadi. Ini bukan barang yang khusus buat dagang buka toko baru. Saya bilang, kalaupun kembali dagang kaki lima, kita harus siap. Karena waktu kita dagang kaki lima pun, kita nggak kekurangan uang. Bahkan waktu kita dagang kaki lima, kita bisa dengan mesranya pergi pelayanan bersama. Amin. Amin. Karena apa? Kalau kita pegang janji Tuhan, Tuhan yang akan menyatakan pertolongannya. Jangan ikuti keinginan mau jadi kaya. Ke laut kita. Kita akan mengorbankan keadilan. Kita akan mengorbankan ibadah. Kita akan mengorbankan kesetiaan, kasih dan kesabaran. Begitu juga dengan kelembutan. Padahal jelas Alkitab katakan, kejarlah. Keadilan itu harus dikejar. Ibadah itu harus dikejar. Karena ibadah memberi keuntungan untuk hari ini dan masa depan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Saya bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Dia beri hikmat. Kalau Tuhan beri hikmat kepada saya, Dia juga akan memberi hikmat kepada teman-teman. Sering kali kita pingin kaya hanya untuk memuaskan diri kita sendiri. Amin. Hari ini buang. Pak, saya butuh uang. Saya tahu, saya juga butuh uang. Tapi uang, kalau memang tujuan kita uang, kenapa orang kaya bunuh diri? Kenapa orang kaya banyak bunuh diri? Bukankah uangnya banyak? Kenapa hartanya banyak? Kenapa dia bunuh diri? Karena dia tidak berhasil. Keberhasilan seseorang, suksesnya seseorang bukan karena hartanya banyak. Bukan karena uangnya banyak. Setuju? Yang keras, setuju?
Maka dari itu sudah terkasih, mulai hari ini ingat janji Tuhan. Janji Tuhan itu ada dua jenis. Janji Tuhan yang pertama dia sampaikan kepada Abraham. Anakmu akan sebanyak bintang di langit. Anakmu akan sebanyak pasir di laut. Apa yang dilakukan Abraham? Kesalahan. Apa kesalahannya? Dia memakai gundi pembantunya. Tapi janji Tuhan tetap terjadi. Karena Tuhan berjanji kepada dirinya sendiri. Sama kayak gini. Bu, nanti saya pulang dari sini. Kita pulang dari sini nanti handphone ini ku kasih sama ibu. Janji sepihak. Tapi ada janji yang begini. Bu, nanti pulang dari sini. Tolong ibu selesai kita ibadah sapu dulu nih ruangan. Setelah sapu temuin saya kasih handphone ini buat ibu. Itu namanya janji kedua belah pihak. Amin. Makanya janjinya begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ada perintah. Apa perintahnya? Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa janjinya? Semuanya. Begitu dia datang ke depan. Pak, mana handphonenya? Saya lihat dong. Udah disapu belum? Bu, kok belum disapu? Ya kan Bapak tadi janji handphone. Coba janjinya apa tadi? Handphone. Apa janjinya tadi? Kalau disapu. Amin. Orang yang memegang janji Allah gak mungkin malas. Gak mungkin. Mana ada rezeki, mana ada berkat buat orang malas. Bahkan Tuhan berkata jangan kasih makan tuh yang malas. Jangan kasih makan. Kenapa? Alkitab katakan gini. Kalau kita pegang janji Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu janji Tuhan. Handphone itu janji Tuhan. Lalu saya melangkah satu langkah. Dapat gak? Ada usaha yang harus kita lakukan. Supaya janji Allah digenapin. Ada kerja keras yang harus kita lakukan. Supaya janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Satu langkah lagi. Dapat? Belum. Berarti kapasitas untuk mendapatkan janji Allah. Dari tempat ini ke tempat tujuan. Ada 3 langkah. Amin. Maka dari itu saudara terkasih. Kalau kita memegang janji Allah. Kita harus menjadi orang yang kreatif. Kita harus menjadi orang yang rajin. Karena orang malas tidak akan dikasih makan. Kayaknya gak ada yang malas di sini, rajin semua. Di Medan kemarin banyak yang ku tengok malas itu. Di sini gak ada yang malas. Gak ada yang ngaku maksudnya. Yang kedua. Coba kita lihat yang kedua. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan janji Allah. Yang kedua, coba kita lihat. Mazmur 91 ayat 14. Ya, baca 1, 2, 3. Amin. Kita harus melekat kepada Tuhan. Ingat lagu anak-anak? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Apa tadi? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Amin. Yesus berkata, aku pokok anggur, kita rantingnya. Coba seandainya ini pohon, maaf saya ambil contoh. Ini pohon,
Ya, nanti dirapiin ya. Saya hanya ngambil contoh. Nggak mungkin saya bawa pohon mangga kemari kan. Jadi yang ada aja contoh ya. Saya petiklah ranting ini, saya letakkan di sini. Bisa tumbuh? Kenapa? Dia tidak menempel kepada sumbernya. Sumber kehidupan ranting adalah pokok. Sumber kehidupan kita adalah Tuhan. Waktu kita melekat kepada Tuhan, maka kita tidak akan kekurangan. Waktu kita melekat kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang sukses. Kita orang berhasil. Amin. Tapi jelas Alkitab katakan, di luar Tuhan kita nggak dapat berbuat apa-apa. Nggak ada, jangan sok jago lah. Aku pun udah alamin itu dulu, sok jago aku dulu. Kuandalkan orang lain, relasiku, kuandalkan kekuatanku, binasaku, susah hidupku. Karena Alkitab katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya jauh daripada Tuhan. Maka dari itu pesan firman Tuhan hari ini, supaya saudara berhasil dan sukses mencapai masa depan yang dijanjikan Tuhan, mulai hari ini lekatkan diri Anda pagi-pagi benar, memiliki persekutuan pribadi bersama Tuhan. Lewat membaca Alkitab, lewat doa kita, lewat pujian penyembahan kita akan melekat kepada Tuhan. Pelayanan tidak menjamin orang itu melekat kepada Tuhan. Karena banyak orang melayanin dengan motif, halo, saya gak bilang salah. Kenapa banyak hamba-hamba Tuhan? Kenapa banyak orang-orang yang melayanin? Dia tinggalkan pelayanan. Karena dia berpikir begini, ekspektasinya, kalau saya melayanin, saya akan diberkati Tuhan. Buang pikiran seperti itu. Jangan kita berpikir kalau saya melayani, saya diberkati Tuhan. Buang pikiran itu. Karena saya sudah diberkati Tuhan, maka saya pelayanan. Jangan jadikan pelayanan ladang bisnis. Jangan jadikan pelayanan ladang mencari uang. Tetapi jadikanlah pelayanan menjadi tempat kita bisa memberkat, jadi berkat. Amin. Banyak yang mundur. Kenapa dia mundur? Kecewa. Aku udah capek-capek pelayanan gak dapat apa-apa, buat makan pun susah. Coba kita lihat satu ayat. 1 Korintus 9 ayat 14. 1 Korintus 9 ayat 14. Ini buat orang yang melayanin. Demikian pula 1, 2, 3. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari. Gereja tidak pernah menetapkan orang melayani dikasih PK sekian. Saya sebagai ketua yayasan tidak pernah berjanji, kalau kita habis pelayanan kamu dikasih sekian. Gak ada, saya pernah janji. Tapi yang berjanji siapa? Tuhan. Apa janjinya? Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang melayanin, ada orang melayanin dengan memberitakan Injil, ada orang yang melayani dengan nyapu, ada orang yang melayani dengan penerima tamu. Di mata Tuhan upahnya sama. Orang-orang yang melayanin itu harus hidup dari pemberitaan itu. Siapa yang memberi PK-nya? Tuhan. Jangan kejar gereja untuk cari PK. Jangan kejar pelayanan untuk cari uang. Kejar Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji. Amin. Baik, yang ketiga. Cepat. Soalnya waktu juga. Yang ketiga. Coba kita lihat. Bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai masa depan yang dijanjikan Tuhan. Kita lihat ayatnya. Amsal 23 ayat 17. Ini bekas istriku tadi ya. Gak apa-apa lah ya. Manis bibir istriku. Bapak ini gimana sih, udah tahu istri kami di rumah sana.
Mau kemana mau kulampiaskan katanya. Pak Gadi ini mancing-mancing aja. Nanti gara-gara bapak ngomong gitu jadi pornografi kulihat lagi katanya. Aduh. Ayo kita lihat. 1, 2, 3. Amin. Supaya kita bisa mencapai masa depan yang dijanjikan Tuhan. Yaitu masa depan yang penuh pengharapan. Takut akan Tuhan. Halo? Apa akibatnya kalau kita takut akan Tuhan? Coba kita lihat Amsal 28 ayat 1 dan 2. Dan 3. Amsal 28. Mazmur 128. Maaf, lupa lagi. Saking semangatnya itu. Nyanyian Ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, kita akan bahagia. Halo? Ayat 3. Ayat 3. Ternyata kebahagiaan yang kita dapatkan bukan hanya menjadi milik kita. Kebahagiaan itu akan terimpartasi kepada istri dan anak-anak kita. Amin. Karena apa? Coba kita lihat Mazmur 114 ayat 26. Mazmur 14. Mazmur 14 ayat 26. Sama ayat 26. Mazmur 14 ayat 26. Sama-sama kita baca. Hah? Oh, salah ya? Nah, katanya begini. Ya udah, nanti bisa saya kasih tahu. Coba kita lihat Mazmur 111, 115 ayat 5. Maaf. Mazmur 111. Mazmur 115. Harus dipegang ini handphonenya ini benar-benar deh. Karena capeknya belum hilang kemarin dari Medan itu. Semalam baru sampai pagi-pagi semalam khotbah di Rutan. Ini khotbah lagi, besok di kriminal lagi khotbah, tapi enak loh. Walaupun gak dikasih PK. Mazmur. Waduh, maaf. Salah lagi. Gara-gara buru-buru tadi ku bikin khotbahnya. Diberikannya rezeki kepada orang yang takut akan Tuhan. Coba lihat. Coba dicari. Diberikannya rezeki kepada orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan diberi rezeki. Berapa? 100? Oh, 111 ayat 5. Oh, buru-buru aku tadi. Tadi gue bikin khotbahnya ini. Coba 111 ayat 5. Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Amin. Siapa contohnya? Yang diberi rezeki. Disuruh burung gagak ngasih rezeki itu. Siapa itu? Burung gagak disuruh untuk antar rezeki itu. Elia. Kalau Tuhan mau memberi rezeki kepada kita, siapa aja bisa diperintahnya, burung aja bisa diperintahnya. Benar? Kita berhasil, kita sukses, kita kaya, bukan karena usaha kita. Itu karena kemurahan Tuhan. Makanya dikatakan sia-sialah membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Kita membangun rumah dengan usaha kita, rumahnya mewah, rumah tangga kita berantakan. Untuk apa? Benar Pak ya? Realitanya begitu. Karena kita mendapatkan kekayaan dari hawa nafsu. Makanya tadi jauhilah keinginan jadi kaya itu. Dan dikatakan lagi begini saudaraku. Dikatakannya lagi begini.
Coba kita lihat satu ayat lagi. Mazmur 34 ayat 10. Mazmur 34 ayat 10. Mudah-mudahan gak salah. Salah lah. Ya benar. Coba kita lihat. Ya ayat 10. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut tidak akan kekurangan. Tadi saya bilang dagangan saya cuma sedikit. Kami gak pernah kekurangan. Ini istri saya. Anak saya kuliah di Gunadarma 11.500.000 satu semester. Saya dagang cuman masker. Sekarang udah gak boleh lagi dagang masker. Bukan gak boleh, gak ada yang mau beli. Udah habis coronanya. Gara-gara corona pergi kurang omsetku. Ku panggil lagi nanti corona biar nambah omsetku. Oh jangan ya. Amin. Tidak akan kekurangan. Kami ngalamin itu. Nggak kekurangan kami. Bahkan kami bisa jadi berkat. Maka dari itu saudara terkasih. Firman Tuhan lagi katakan ini. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang takut akan Tuhan. Artinya kalau kita takut akan Tuhan, kita dalam perlindungan Tuhan. Amin. Maka dari itu saudara terkasih takut akan Tuhan. Dulu saya nggak takut akan Tuhan. Waktu dagang baju dulu saya sebelum saya bertobat, omset sehari 3 juta, 4 juta, 5 juta. Barang yang saya jual modalnya 4.000, saya obral 10.000. Berapa banyak untungnya? Kalau omset 3 juta, berapa banyak untungnya? Tapi apapun tak terbeli. Selalu kami dalam kekurangan. Kenapa? Aring tinting tinting, aring tinting tinting. Tahu? Tahu kan? Jangankan omset cuma 3 juta 5 juta. 500 juta bawa ke stadium sana. Mulut naga itu besar kali. Benar? Mulut naga stadium itu besar kali. Berapa aja mau kau bawa uang di situ? Habis. Dagang cuma omset 3 juta 5 juta mainnya di stadium. Habis. Besoknya mau pulang ongkos taksi aja nggak ada. Numpang. Sadis sekali memang narkoba nih bah. Benar-benar ditarik kolor bapak itu. Narkoba kan? Narik kolor bapak. Gara-gara narkoba bapak tak berhasil. Gara-gara nggak takut Tuhan. Saya seorang alkoholik. Saya seorang pemakai narkoba. Omset 3 juta. Omset 5 juta. Minimal setengah untungnya. Sempak pun tak terbeli. Coba saudara-saudara main narkoba. Apa yang terbeli? Ada orang bilang gini, Pak Gani ingat gak kawan kita SMA itu? Yang dulu kita sekolah, iya. Oh hebat sekarang sukses dia Pak. Kenapa? Rumahnya mewah kali Pak. Mobilnya 2. Wih keren ya. Apa kerjanya? Jual narkoba Pak. Mantap. Ketangkap. Rumah mobilnya gak cukup buat 86. Halo? Halo? Benar? Jangan lihat sukses seorang itu dari kayanya. Sukses itu kalau dia takut akan Tuhan. Kenapa? Amsal 8, kita lihat Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13. Ayo sama-sama. Takutlah akan Tuhan. Kalau aku takut Tuhan gak mau pakai narkoba aku. Halo. Kalau takut akan Tuhan gak mungkin pakai narkoba. Narkoba yang membuat aku hancur. Pernah satu hari aku punya cita-cita. Udah punya kerinduan. Omset besok buat beli kalung istriku. Ku janji di istriku mah. Besok ku beli mama kalung 10 gram. Istriku cuman gini doang. Karena bisa gak dipercaya pemakai narkoba? Jujur aja, jujur. Kenapa gak bisa dipercaya? Karena dia akan mengutamakan narkoba daripada menepati janji. Halo? Begitu besoknya omset dapat 5 juta, terbeli gak?
Tiba-tiba kawan nelpon. Gan, table udah kusediakan. Oke, kupisahin lah duit 1,5 juta. Ini buat kalung istriku. Ini buat pakai. Sampai di sana, apapun habis. Apapun habis. Amin. Kita lihat satu ayat lagi. Dikatakan apa? Amsal 24 ayat 20. Amsal 24 ayat 20. Sama-sama kita baca. Amsal 24 ayat 20. Sama-sama. Hah? Amsal 24 ayat 20. Sama-sama. 1, 2, 3. Ada masa depan bagi penjahat? Kenapa gak ada masa depan? Duitnya habis di makanan tuh. Halo? Gak ada masa depan bagi penjahat. Tobat, jangan jadi penjahat. Setelah saya bertobat baru ada masa depan saya. Amin. Begitu saya bertobat, istri saya yang tadi muslim tidak percaya, bertobat itu harus jelas. Bukan bertobat itu pindah dari agama Islam ke Kristen. Bukan itu yang bertobat, bukan pindah agama, bukan hanya itu. Bertobat itu perubahan konsep pola pikir. Ininya yang berpikir, mindsetnya berpikir. Gaya hidupnya yang berubah. Yang tadi tidak percaya, menjadi percaya kepada Kristus. Waktu dia percaya kepada Kristus, saudara, kalau saya percaya saya minum, hilang haus saya akan mencari minuman itu. Jadi kalau kita percaya kepada Kristus, kita akan mencari Kristus. Amin. Maka dari itu saudara, tidak ada masa depan bagi penjahat. Hari ini keputusan ada di tangan saudara. Kalau saudara mau jadi penjahat, inna ilahi, nggak ada masa depan. Kawan-kawan saya semua mati ditembak, mati tikam-tikaman, mati narkoba. Mungkin saudara-saudara juga punya kawan yang sama seperti saya. Saya diizinkan hidup untuk menyampaikan firman ini, supaya saudara dan saya kita tetap hidup dalam pertobatan. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Sebenarnya satu poin lagi, tapi sedikit aja, karena waktu saya udah capek juga. Nah, supaya kita bisa mendapatkan masa depan yang baik, kita harus menerima nasihat dan menerima didikan. Orang yang tidak mau terima nasihat, orang yang tidak mau menerima didikan adalah orang bebal, orang sombong. Merasa dirinya sudah pintar, merasa dirinya sudah jago, padahal bodoh. Ya kita tuh lupain aja. Kalau ku uraikan panjang itu, tapi udahlah, capek aku. Nangkap? Terima nasihat, terima didikan. Jadi kesimpulan khotbah hari ini, yang pertama supaya kita bisa mendapatkan masa depan yang dijanjikan Tuhan. Yang pertama, apa tadi? Percaya akan orang yang percaya kepada janji Tuhan, dia kreatif, dia rajin. Yang kedua, melekat kepada Tuhan. Dia pokok anggur, kita rantingnya. Yang ketiga, takut akan Tuhan. Orang takut akan Tuhan menjauhi kejahatan. Yang keempat, terima nasihat dan didikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Tahu lagu ya? Pertamanya apa? Tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti
Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Saudara, siapa di tempat ini yang meragukan masa depannya? Adakah di antara saudara yang meragukan, Pak, bagaimana mungkin aku bisa berhasil? Bagaimana mungkin aku bisa memiliki masa depan yang penuh pengharapan? Pendidikanku rendah, Pak. Aku gak punya uang, gak punya modal. Bagaimana mungkin, Pak? Hari ini saya menyatakan percaya atas janji Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Waktu kita melekat kepada Tuhan, waktu kita hidup takut akan Tuhan, waktu kita mau menerima nasihat dan didikan, kita akan menjadi orang berhasil. Siapa saudara di tempat ini yang mau didoakan? Saya mau mengundang saudara. Silakan, siapa saudara? Silakan saudara maju depan. Mari kita katakan, haleluya Tuhan. Kau melihat anak-anakmu Tuhan. Mereka rindu memiliki masa depan yang baik Tuhan. Haleluya. Tuhan, saat ini Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau menyatakan kasih-Mu, dan memberikan kami kemampuan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Bapa, di dalam nama Yesus, saat ini juga aku melepaskan kuasa, kuasa yang memampukan Bapak ini untuk mendapatkan masa depan yang sudah Tuhan janjikan. Dia datang kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dalam kehidupan. Apapun yang dirindukan hati mereka. Jadilah kehendak-Mu. Percayalah Untuk Bapak. hidup lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat buat Bapak. Dipakai oleh Tuhan. Dia menyediakan masa depan yang baik. Kau menjadi berkat bagi istrimu. Kau menjadi berkat bagi anak-anak. Itu masa depan Tuhan bisa yang baik. mempersiapkan dia Untuk menjadi apa kita berkat kaya? seumur hidupnya. Kalau anak kita Mulai jadi hari gelandangan. Yesus bertata apa di kita hati kaya? mereka. Kalau Dan dia anak kita menjadi jadi garam berkat. dan terang. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Jadilah berkat di keluarga. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Siapa nama? Tetaplah melekat kepada Dia. Apa yang kau rindukan? Kerjakanlah dengan kesetiaan. Karena Dia Terima Allah kasih yang Bapa di setia. surga. Engkau Allah yang Dia Allah yang konsisten akan janji. daripada Firdaus. Percayalah. Orang yang beres hubungannya dengan Mungkin Tuhan secara manusia kita tidak diperlemaikan dengan musuh-musuh. punya harapan lagi.
Apalagi Karena dengan usia keluarga. kita udah tua. Tuhan sanggup. Tapi Haleluya, percaya, haleluya. tidak ada yang tidak Hati yang mungkin baru, bagi Tuhan. roh yang baru bagi Firdaus. Damai sejahtera Allah yang Hubungannya melampaui dengan akal Tuhan diperbaiki. memenuhi hati dan Menjaga pikiranmu kekudusan dalam hidupnya. Yesus Kristus. Menjauhkan Jadilah daripada berkat di kesombongan, keluargamu. iri hati, Itulah keangkuhan, masa tapi ada depan yang kerendahan. disediakan bagimu. Jadi berkat mempunyai bagi istri dan kesukaan anak. membaca firman Tuhan, Masalah keuangan Tuhan merenungkan akan firman cukupi. Tuhan dan melakukan, Karena dia tahu kebutuhan. maka Tuhan dia Yesus akan berkata. dipulihkan hubungan dengan keluarganya, Angkat tanganmu. dipulihkan oleh Tuhan. Bapak, Ada mujizat. Terima kasih Bapa. saat ini juga Pakai Firdaus. ganti Jadi berkat hatinya pada dengan istri hati dan yang baru. anak-anaknya, kepada keluarganya. Dalam nama Hati yang Yesus. telah Haleluya. cemar ini Tuhan. Haleluya. Ganti dengan hati yang baru. Amin. Mata ini Tuhan ganti dengan mata yang baru. Sehingga matanya hanya memandang kepada salib Kristus. Karena masa depan itu dapat kita raih. Haleluya. Karena Yesus telah mati bagi kita. Haleluya. Miliki iman. Haleluya. Akan janji Tuhan. Mulai saat ini. Haleluya. Jaga kekudusanmu. Haleluya. Jaga kekudusan matamu. Tidak boleh lihat lagi video-video porno. Tubuhmu adalah bait Allah. Orang yang membinasakan, orang yang merusak bait Allah akan dibinasakan. Tangan yang kotor ini Tuhan basuh. Agar di saat dia bekerja dengan tangan ini, kuasa Tuhan memampukannya untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus. Guntur. Angkat tangan. Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Tidak secara kebetulan kau tempatkan dia ada di tempat ini. Haleluya, Yesus. Saat ini juga Tuhan, Kasihan Ganti saudara hatinya. kami Guntur. dengan hati yang baru, Haleluya. ubah motivasi hidupnya, Haleluya. Haleluya. jaga kekudusan pikirannya, Kasihan daripada jaga Tuhan. kekudusan hati. Itu menjadi bagian Karena saudara Allah kami kami kudus. Guntur, Tuhan. Maka kami layak untuk hidup dalam Haleluya. kekudusan. Haleluya. Segala pikiran yang bukan berasal daripada Tuhan, saat ini juga Tertib di hadapan kuasanya kuikat, kupatahkan dan kuhancurkan di dalam nama Yesus. dan terang seumur hidupnya. Aku melepaskan berkat damai sejahtera, sukacita. Terima kasih, Bapa. Jadilah berkat bagi keluarga. Pertolongan kami datang Bagi hanya anak. daripada Tuhan. Itulah masalah Menolong depan Guntur. yang dijanjikan Tuhan bagimu. Kuatkan iman Kau percaya. akan menjadi berkat dimanapun kau Hidup berada. adalah- Hidup takut akan Tuhan senantiasa. Berkati tangan ini Bapak. Haleluya. Haleluya. Kuduskan tangan ini. Terima kasih. Tangan yang penuh dengan darah. Amin, amin. Saat ini juga Tuhan, kuduskan Tuhan. Segala bentuk sikap hidup yang tercemar Haleluya. dikuduskan di dalam nama Yesus. Haleluya. Jadilah berkat di mana kau berada. Dalam perkataan, Haleluya. dalam pikiran, Haleluya. dalam sikap hidupmu. Jauhi segala bentuk perzinahan. Engkau hidup kudus. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal memenuhi hati dan pikiranmu dalam nama Yesus. Pergilah. Engkau sudah diperlengkapi dengan kuasa Allah. Karena bukan engkau yang memilih dia, tapi Yesus yang memilih engkau menjadi berkat. Tuhan sudah pilih engkau menjadi berkat. Pergilah menjadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi Terima kasih. saudaraku. Mari kita katakan, Haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk
Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa, yang selalu memberikan kekuatan kepada kami, yang selalu membentuk kehidupan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan, Kau memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan kami Tuhan untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Silahkan duduk. Ya, diberkati oleh firman Tuhan. Amin ya. Amin ya, pasti firman Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Saya persilahkan pada Bu Deborah berdoa. Bapak, terima kasih kalau pada siang hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukan hanya sekedar kami dengarkan, tapi kami lakukan sesuai dengan perintah-Mu Tuhan. Kali ini Tuhan, kami akan memberkati ladang-Mu dimanapun itu berada Tuhan. Biarlah apa yang diberikan pada hari ini, siang ini Tuhan, diberkati semuanya. Amin. Tidak, Tuhan tidak melihat jumlah, tidak melihat nilai, tapi hati, ketulusan, keikhlasan yang akan diberikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memberi dengan sesuai apa yang kami punya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Terima kasih untuk persembahannya. Baik, ibadah akan kita tutup, tapi sebelumnya kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Pak Basa Pak Basa Patar Siringo Ringo. Dan nanti akan dilanjutkan doa berkat oleh Pak Pendeta Gani Simanjuntak. Kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di surga, segala puji hormat bagi namamu. Kau Allah yang sangat baik. Sekalipun kami latar belakang, tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi Engkau mengasihi kami. Tuhan yang datang dan masuk di hati kami. Firman-Mu yang kami dengarkan, itu hidup. Firman-Mu yang sanggup untuk menyelamatkan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Baik Bapak Gani, istri dan anak-anaknya. Usahanya, pelayanannya Tuhan berkati. Pergumulan yang sedang dihadapinya. Tuhanlah yang menolong hamba-Mu. Terima kasih. Begitu juga Tuhan untuk semua yang ambil bagian. Baik WL, singer, pemain musik, multimedia, Tuhan berkati. Biar hati kami senantiasa terpaut untuk memuji, memuliakan Engkau. Jangan ada kesombongan dan keangkuhan, tetapi kami merendahkan hati. Di hadapan Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Demikian juga untuk anak-anak-Mu yang sudah hadir. Berkati semuanya Tuhan, haleluya. Berikan hati yang baru, roh yang baru. Sukacita oleh Roh Kudus, oleh kebenaran firman Allah. Yang ragu-ragu diteguhkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus Kristus, yang terhilang diselamatkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, semua kami sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kami bersyukur padamu.
Kami berdoa juga Tuhan untuk sanak saudara kami yang ada di luar. Istri mereka, anak-anak mereka yang di luar. Orang tuanya, kakak adiknya. Tuhan kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Lawat mereka dengan kasih-Mu. Tarik dengan tali kasih-Mu, selamatkan jiwanya. Pelihara mereka, cukupkan segala keperluan hidup mereka. Istri mereka biar hidup takut akan Tuhan. Apa yang dikerjakan tangannya Tuhan buat berhasil. Anak-anak mereka yang sekolah, baik yang tidak sekolah, di dalam pemeliharaan-Mu. Lindungi, jauhkan dari mara bahaya. Terima kasih Bapa, itu adalah janji-Mu, orang yang takut akan Tuhan akan dilindungi oleh Tuhan. Istri dan anak-anaknya dipelihara oleh Tuhan. Kami anak-anak yang ada di tempat ini, hidup takut akan Engkau. Dan kami yakin, istri dan anak-anak kami juga di luar, Tuhan pelihara. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk petugas kerohanian di tempat ini. Bapak Gali, Tuhan berkati. Pak Lingga, Tuhan berkati dalam bekerjanya, dalam keluarganya. Apa dirindukan hatinya, Tuhan menolong dan memberkati. Kami berdoa juga untuk Kalapas dan semua jajaran yang ada di sini. Selamatkan jiwa mereka Tuhan. Lawat mereka dengan kasih-Mu. Berkati mereka dengan sukacita daripada surgawi. Biar mereka mengerjakan tugasnya takut akan Tuhan. Kami berdoa juga untuk negeri kami ini Tuhan. Indonesia dari barat sampai ke timur. Berkatilah terlebih anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia. Tuhan peliharakan dan tambah-tambahi bilangan kami yang diselamatkan oleh Tuhan. Pemerintah yang ada dari Bapak Jokowi, Maruf Amin, semuanya jajaran yang ada dari tingkat gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, yang ambil bagian dalam roda pemerintahan di Indonesia ini. Biarlah mereka hidup takut akan Tuhan, bekerja dengan jujur dan tulus ikhlas. Dengan demikian bangsa kami ini, bangsa yang takut akan Tuhan dan bangsa yang memuliakan Engkau. Dan bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah sebagian pokok doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan naikkan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doa berkat oleh Bapak Gani. Mari kekasih-kekasih Kristus, angkat tanganmu, arahkanlah hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau kemana saja engkau pergi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan hidupmu bersama seluruh keluarga besarmu damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus berkati. Bapa, terima